Mulai decluttering itu bukan soal membuang barang sebanyak-banyaknya, tapi tentang memilih apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup. Saat rumah terasa penuh, seringkali pikiran juga ikut sesak tanpa kita sadari. Banyak orang menunda decluttering karena merasa sayang, takut butuh suatu hari nanti, atau bingung harus mulai dari mana. Padahal, langkah kecil yang konsisten jauh, terlebih penting daripada niat besar yang tidak pernah dijalankan. Coba perhatikan satu sudut rumah yang paling sering kamu lihat. Meja kerja, lemari, atau bahkan layar ponsel. Dari situlah perjalanan decluttering bisa dimulai tanpa harus merasa kewalahan. Saat kita memilah barang, sebenarnya kita sedang belajar membuat keputusan. Mana yang masih berguna, mana yang hanya menyimpan kenangan, dan mana yang sebenarnya sudah selesai tugasnya dalam hidup kita. Decluttering mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah barang ini benar-benar membantu aktivitas kita, atau hanya jadi beban yang membuat ruangan terasa sempit dan berantakan? Ketika barang berkurang, ruang bernapas pun bertambah. Rumah terasa lebih lega, lebih terang, dan lebih tenang. Efeknya bukan cuma ke mata, tapi juga ke perasaan. Tanpa sadar, hidup pun jadi lebih terarah. Kita jadi lebih mudah fokus, tidak gampang terdistraksi, dan tahu sahabat yang perlu diprioritaskan setiap hari. Decluttering juga melatih kita untuk berhenti menumpuk hal-hal yang tidak perlu, termasuk kebiasaan menunda, rasa takut, dan pikiran negatif yang sering kita simpan terlalu lama. Dengan barang yang lebih sedikit, waktu kita juga lebih efisien. Tidak perlu lagi mencari-cari, membereskan berulang kali, atau merasa lelah hanya karena rumah yang berantakan. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tapi justru memberi ruang untuk hal-hal yang lebih penting, ketenangan, kesehatan mental, dan hubungan yang lebih hangat dengan orang sekitar. Decluttering bukan proses sekali jadi. Ada kalanya kita perlu mengulang, menata ulang, dan belajar lagi seiring perubahan hidup yang kita alami. Setiap barang yang kita lepaskan bisa menjadi simbol keberanian untuk melangkah maju. Melepaskan masa lalu yang tidak lagi sejalan dengan versi diri kita sekarang. Saat rumah lebih rapi, kita pun lebih semangat memulai hari. Bangun pagi terasa ringan, aktivitas berjalan lebih teratur, dan energi terasa lebih positif. Dari decluttering, kita belajar bahwa hidup yang terarah dimulai dari hal-hal sederhana. Dari ruang kecil, kebiasaan kecil, dan keputusan kecil yang kita buat hari ini. Jadi diabetes itu berasa bro dan melelahkan? Mungkin bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu banyak yang kita simpan. Mulailah decluttering dan biarkan hidup berjalan lebih ringan dan terarah. Setelah mulai merasakan manfaatnya, decluttering perlahan menjadi kebiasaan, bukan lagi tugas berat. Kita jadi lebih peka saat membawa barang baru masuk ke dalam rumah. Setiap kali ingin membeli sesuatu, kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat? Kebiasaan ini membantu kita hidup lebih sadar dan terkontrol. Decluttering juga membuat kita lebih menghargai apa yang sudah dimiliki. Barang yang tersisa terasa lebih bermakna karena dipilih dengan penuh kesadaran. Tanpa disadari, pola pikir ini menular ke aspek lain dalam hidup. Kita mulai menyederhanakan jadwal, mengurangi aktivitas yang menguras energi, dan fokus pada hal yang memberi dampak positif. Lingkungan yang rapi membantu kita mengambil keputusan dengan lebih tenang. Tidak ada lagi rasa terburu-buru atau stres, berlebihan karena semuanya terasa lebih tertata. Saat ruang fisik lebih teratur, emosi pun lebih stabil. Kita jadi lebih sabar, lebih nyaman berada di rumah, dan lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari. Decluttering mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Ada saatnya kita melepaskan agar bisa tumbuh dan bergerak maju. Kita juga belajar menetapkan batasan, baik pada barang maupun pada orang dan situasi. Hidup pun terasa lebih seimbang dan tidak mudah melelahkan. Dengan hidup yang lebih terarah, tujuan menjadi lebih jelas. Kita tahu apa yang ingin dicapai, dan langkah apa yang perlu diambil, tanpa merasa bingung. Waktu yang dulu habis untuk membereskan kekacauan kini, bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna, mengembangkan diri, beristirahat, atau berkumpul dengan keluarga. Decluttering membantu kita mengenali versi diri yang lebih sederhana namun lebih kuat. Bukan karena memiliki banyak, tapi karena tahu apa yang benar-benar penting. Saat kita terbiasa merapikan ruang, kita juga terbiasa merapikan pikiran. Menyaring mana yang perlu dipikirkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Proses ini mungkin terasa pelan, tapi hasilnya terasa dalam. Hidup menjadi lebih ringan, lebih fokus, dan lebih terarah dari sebelumnya. Decluttering bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Sedikit demi sedikit, perubahan besar pun terjadi. Dan dari kebiasaan sederhana inilah, kita belajar bahwa hidup yang terarah
selalu dimulai dari keberanian untuk mengurangi, bukan menambah. Semakin sering kita melakukan decluttering, semakin kita mengenal diri sendiri. Kita jadi tahu apa yang membuat kita nyaman, dan apa yang justru membuat hidup terasa berat. Kita mulai menyadari bahwa banyak barang disimpan karena emosi, bukan fungsi. Dari situ, kita belajar mengelola perasaan tanpa harus menumpuk benda. Decluttering juga melatih rasa ikhlas. Melepaskan barang berarti menerima bahwa tidak semua hal harus kita miliki selamanya. Nah, ketika rumah terasa lebih lapang, ide dan kreativitas pun lebih mudah mengalir. Pikiran tidak lagi terjebak dalam kekacauan visual yang melelahkan. Hidup yang terarah bukan berarti kaku. Justru dengan ruang yang tertata, kita lebih fleksibel menghadapi perubahan. Kita menjadi lebih percaya diri karena lingkungan sekitar mendukung produktivitas dan ketenangan batin. Decluttering membuat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita fokus pada kebutuhan dan tujuan hidup sendiri. Dengan lebih sedikit distraksi, kita bisa mendengarkan suara hati dengan lebih jelas. Apa yang benar-benar kita inginkan, dan kemana arah hidup ingin dibawa. Proses ini juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua perubahan harus terjadi cepat. Yang penting terus berjalan. Kita mulai menikmati kesederhanaan dalam hal-hal kecil. Ruang bersih, udara segar, dan waktu yang tidak terburu-buru. Saat hidup terasa lebih ringan, kita lebih mudah bersyukur. Rasa cukup muncul bukan dari banyaknya barang, tapi dari ketenangan yang dirasakan. Decluttering membantu kita memutus siklus berantakan yang sering diwariskan dari kebiasaan lama. Dengan kebiasaan baru ini, kita membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan diri setiap hari. Hidup pun terasa lebih selaras antara apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita tuju. Dari decluttering, kita belajar bahwa arah hidup yang jelas seringkali dimulai dari keberanian untuk menyederhanakan segalanya. Pada titik tertentu, decluttering bukan lagi tentang barang, tapi tentang nilai hidup. Kita mulai bertanya, hal apa yang ingin kita pertahankan dan hal apa yang sudah waktunya dilepas. Kita jadi lebih berhati-hati dalam menerima sesuatu, baik barang, tanggung jawab, maupun komitmen. Semua dipilih dengan lebih sadar. Decluttering mengajarkan bahwa ruang kosong bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dari ruang itulah ketenangan dan peluang baru muncul. Saat hidup tidak terlalu penuh, kita lebih mudah mengatur arah dan tujuan. Langkah terasa lebih ringan dan tidak tergesa-gesa. Kita mulai memahami bahwa sibuk bukan selalu berarti produktif. Senomenti hidup yang lebih sederhana, hasil yang didapat justru lebih bermakna. Decluttering membantu kita menciptakan rutinitas yang sehat. Bangun tidur, bekerja, dan beristirahat terasa lebih teratur. Lingkungan yang rapi memberi sinyal positif pada pikiran. Kita merasa lebih siap menghadapi hari tanpa rasa cemas berlebihan. Sedikit demi sedikit kita membangun disiplin diri. Bukan karena terpaksa, tapi karena ingin menjaga kenyamanan yang sudah dirasakan. Kita belajar menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Setiap langkah kecil dalam decluttering punya dampak besar bagi keseharian. Hidup yang terarah membuat kita lebih berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan. Decluttering juga memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Kita lebih peka pada kebutuhan fisik dan mental. Dengan ruang yang tertata, kita lebih mudah menciptakan suasana positif di rumah. Tempat pulang terasa lebih hangat dan menenangkan. Nah, kita mulai melihat hidup dengan sudut pandang baru. Bahwa cukup itu menenangkan dan sederhana itu membebaskan. Decluttering bukan tentang mengurangi kebahagiaan, tapi menghilangkan hal-hal yang menghalangi kita untuk bahagia. Dari kebiasaan sederhana ini, hidup pun bergerak ke arah yang lebih jelas, lebih tenang dan lebih bermakna. Pada akhirnya, decluttering adalah hadiah yang kita berikan untuk diri sendiri. Bukan hanya rumah yang menjadi lebih rapi, tapi pikiran dan hati pun ikut terasa ringan. Hidup yang lebih terarah tidak datang dari perubahan besar yang instan, melainkan dari keputusan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dari keberanian untuk memilih, memilah, dan melepaskan. Ketika kita mengurangi hal-hal yang tidak perlu, kita memberi ruang bagi ketenangan, fokus, dan tujuan hidup yang lebih jelas. Semua terasa lebih mudah dijalani. Semoga dari langkah kecil decluttering ini, kita bisa menjalani hari dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih menghadapi apa-apa yang benar-benar penting. Karena hidup yang sederhana dan terarah bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang merasa cukup dan bahagia dengan apa yang kita miliki.